Ya, kenalan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya cenderung tidak bertanya. Iya, siap. Jadi sharing saja. Nah, kenalan dulu biar kenal Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Bolong. Saya kebetulan juga di bisnis transport hari ini, jadi kena dampak langsung, sangat luar biasa, semuanya cancel. 1 tahun itu kalau ibaratkan mobil ngadep itu, ya setahun itu mobil ngadep itu tak selama malam. Karena mau ngapain, hajatan tidak oleh, wisata juga nggak boleh. Jadi saya hanya usul. Ya, saya jualan nasi hari ini di Junjung sana, Sego Bolong, pinggir kali. Siapa tahu nanti mampir ke sana. Iya, nama promosi. Oke, jadi saya di sini cenderung ke arah kita ngobrol aja, dan saya hanya memberi masukan, dan masukan ini sudah sangat sering sekali saya sampaikan, sudah sangat di mana-mana selalu saya ngomong ini, dan di FB, di Instagram pun saya juga sering ngomong ini. Apa sih permasalahannya COVID? COVID itu intinya orang kena itu, orang nyenggol dan lain-lain. Kenapa dibuat susah? Seandainya dari awal kita mampu berpikir dan kita bisa mengantisipasi, insya Allah tidak seperti ini. Ini terlepas percaya dan tidak adanya COVID, ya. Jadi saya anggap ini ada, COVID itu ada. Walaupun saya sempat khawatir, tapi saya anggap ini ada. Oke, ketika orang bersentuhan itu akan menyebabkan tertular, dan akhirnya dari situ objek wisata itu ditutup, orang hajatan ditutup. Saya akan fokus ke objek wisata. Setelah COVID pada bulan itu, bulan pertama kedua, kita sudah punya wacana yang namanya new normal. New normal. New normal itu dengan harapan bahwa kita akan kembali hidup dengan situasi baru dan suasana baru. Setelah kita bergembira, beryuforia melakukan social distancing, ABCD, yang itu notabene melalui prokes, kita dipukul lagi dengan gelombang kedua katanya ya, gelombang kedua, dan akhirnya ditutup lagi. Terus sekarang ada wacana mengenai apa namanya, disuntik itu apa namanya? Oh, vaksin. Saya juga akan tetap berpikir sama. Di vaksin pun akan ada namanya gelombang berikutnya. Kalau kita akan tetap seperti ini, ya mohon maaf, mati. Sana tidak bisa, sini tidak bisa, bank tetap jalan. Karena hampir 80% semuanya menggunakan uang dari bank. Terus apa solusinya? Khusus untuk pariwisata. Hari ini yang paling keren itu adalah ketika objek wisata itu kita tata, yang pertama, yang kedua kita mempunyai aplikasi tersendiri, aplikasi mandiri. Oke, mereka boleh buka, tapi kita mempunyai aplikasi mandiri. Contoh paling ringan, Gemah itu luasannya berapa? Katakan dihitung 1 kilometer panjangnya. Kalau di Vulkan itu ada berapa ratus bis yang mampu ke sana dalam satu waktu? Misalkan 100 bis. Oke, start buka misalkan jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kita bagi menjadi 4 shift. Karena sekarang dunia sudah digital, ya. Kita bagi menjadi 4 shift. Hari Senin 4 shift sampai dengan hari Minggu. Ini simpel sebenarnya. Jadi dalam satu hari atau dalam satu shift itu maksimal 20 bis. Dengan asumsi 1 kilometer itu dibagi, kamu nanti diplot di A, nanti kamu diplot di B, kamu nanti bis ini diplot ini. Simple loh hasilnya. Kamu nggak boleh ke sana,
Kamu kewajiban. Seandainya kamu ke sana, nanti kamu kena A, B, C, D, E, F, G. Ketika jam 7 mereka masuk, jam 9 kamu sudah harus keluar dari sini. Mau gak mau kamu harus keluar di sini. Saksi kalau tidak bisa. Pilih dolar mau pilih ini di stok selawase. Mereka punya pilihan. Ketika jam 9 mereka keluar, kita punya 30 menit lagi sterilisasi tempat. Ses, setengah 10 dimasukkan gelombang kedua, spread 20 base lagi. Itu melalui aplikasi. Ketika kita melihat aplikasi, misalkan bolong aplikasinya. Neng warungnya bolong ini jam 7 sampai jam sini yang sudah datang berapa base. Kita tinggal milih di aplikasi, tinggal dulek. Jadi kita share, aplikasi kita share. Jadi orang itu akan tahu tanggal itu misalkan tanggal itu sesi keempat yang gemah piye yo didulek. Wah, wis full enak ini. Jadi mereka nanti akan memposisikan dan mereka akan mengatur jadwal. Simpel. Simpel enggak? Nah, tetap pada pada peraturan prokes dan lain-lain itu tetap kita terapkan. Simpel apa enggak? Jadi orang kok Surabaya nek kerangan-angan aku pun nek kono ditolak apa enggak? Tinggal buka aplikasi cepet. Wah, nek kono sesi keempat berarti oleh langsung nak klik aku daftar 4 orang nama ini clear. Datang. Ketika ini sudah jam 9 waktunya datang, dia tidak datang tapi datang di sesi berikutnya minggato. Simple. Itu akan dua hal yang akan kita dapat. Yang pertama kita menantang mereka, yang kedua adalah belajar tertib. Simple. Kenapa tidak kita terapkan? Semoga saja nanti Nangklopak juga sama. Aplikasi itu terserah apa yang provider atau apa yang sing tukang aplikasi siapapun terserah. Saya hanya berpikiran seperti itu. Jadi ketika kita akan menuju ke suatu tempat, kita bisa mengatur jadwal di sini. Tolong aku sih buka sofain sesi kepiro langsung ditulak. Mohon maaf, seperti bis, seperti tour leader, seperti pengusaha tour and travel hari ini itu by online semua. Jadi makanya tidak usah ngatur caranya dia. Mereka yang akan mencari sendiri. Karena apa? Travel itu hari ini bingung. Tour organizer itu hari ini bingung. Bingungnya apa? Bingung golek. Aku ki duwe penumpang nang Tulungagung tapi ora mlebu. Akhirnya sekarang larinya ke Blitar. Dan ke Blitar itu bis besar untuk ke pantai. Mohon maaf kesulitan. Favoritnya tetap Gemah, walaupun Gemah posisinya juga seperti itu. Ngertos maksud pulang ngertos ya. Jadi intinya mohon maaf sekali lagi saya ulangi. Namanya apa ya istilahnya? Pembatasan oke. Prokes kita jalankan. Aplikasi sebelum bisnya datang itu 3 hari, 1 bulan sebelumnya sudah daftar. Kan itu toh yang diharapkan apa? Pembatasan jumlah penumpang, pembatasan jumlah pengunjung, itu toh. Tapi kita hanya mengatur jadwal saja via aplikasi. Karena jumlah berapa orang, gini seperti itu. Mau balik? Sementara itu saja. Terima kasih. Semoga secepatnya COVID ini pokoknya gak hilang. Selamat ya. Semoga tidak. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bolong. Itu suatu pendapat yang luar biasa dan mungkin itu bisa dibuat skala besar, Pak. Dalam arti Dinas Pariwisata bisa membuat aplikasi itu yang mana mengorganisir wisata-wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata. Betul Mas Bolong ya? Lebih masuk lagi. Tepuk tangan untuk Mas Bolong. Mandiri oke, bersama juga oke. Oke. Nah, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denny dari Oleh-oleh Sarijaya. Siap. Mungkin teman-teman belum pada tahu di mana Oleh-oleh Sarijaya. Di mana Mas? memang baru. Oleh-oleh Sarijaya memang baru. Depan Stadion Berjago. Oke. Pizza Hut. Mungkin yang lebih terkenal Pizza Hut-nya. Sarijaya kan nggak terkenal.
sama seperti Mas Bolong, mungkin saya sharing aja ya. Jadi sebagai salah satu pelaku wisata sama seperti Pak Anang, jadi ketika wisata ditutup, memang kami salah satu yang terkena dampaknya luar biasa. Jadi ketika kemarin awal new normal, kita sempat sudah wisata dibuka dari sampai Desember, alhamdulillah kita napas lagi, dan setelah 3 bulan menurun drastis, kemudian napas lagi dari mulai Juli tanggal 5 sudah ada bis yang masuk kembali, kemudian mulai ditutup tanggal 21, kalau 5 tanggal 21, 19, 20 masih buka, kemudian tapi pergi masih buka, alhamdulillah itu selama pergi masih buka masih ada bis masuk lah. Tetapi ketika pergi dan Pantai Gemah ditutup, terus terang dampaknya luar biasa. Jadi kami sebagai pelaku wisata, saya tahu persis karena setiap weekend saya selalu di Pantai Gemah. Jadi dampaknya yang dirasakan oleh mungkin dari teman-teman pelaku wisata yang lain, dari transportasi, biro, TL dan lain-lainnya, kemudian dari teman-teman Pokdari sendiri yang saat ini juga ketika wisata ditutup tidak bekerja, itu sangat luar biasa. Padahal saya salah satu masuk asosiasi, kemudian sama dengan Mas Bolong, potensi Tulungagung itu luar biasa, terutama Pantai Gemah ya. Jadi tetap menjadi pilihan utama destinasi wisata Tulungagung itu yang mana, yaitu tetap di Pantai Gemah. Untuk Popo itu sebagai alternatif kedua aja sekarang. Nah, malah kemarin beberapa alternatif itu malah karena sejalur malah diarahkan ke Nakula. Jadi dari Pantai Gemah ada mungkin sudah ada bis masuk ya Pak Anang ya. Beberapa sudah ada bis masuk kan? Ya, itu karena sejalur. Jadi karena sejalur tidak nyemplang dari Pantai Gemah kemudian ke Nakula, kemudian sudah langsung pulang gitu. Nah, yang jelas yang kami rasakan dampaknya adalah biasanya kalau wisata buka itu bukan hanya kami, sebenarnya bukan hanya Sarijaya sendiri yang Sarijaya ramai segala macam, tetapi teman-teman UKM yang nitip jajan di Sarijaya itu juga ikut kebagian gitu. Jadi ketika wisata buka, saya itu sangat senang sekali karena apa? Kalau lihat teman-teman UKM dagangannya bisa laris, saya itu hampir tiap minggu telepon mereka. Jadi mereka baru order barang, saya baru order barang di hari Senin, misalkan nanti Senin depannya itu sudah order lagi, dan itu seterusnya. Jadi karena perputarannya akan cepat. Tetapi kalau kondisi kayak seperti ini, saya terus terang pusing, ngatur uangnya aja saya pusing saya. Jadi teman-teman juga ngatur karyawan gimana, nggak dikasih libur juga, istilahnya dirumahkan juga kasihan, mereka mau kerja apa gitu. Mau nggak mau ya akhirnya ya tetap kita semaksimal mungkin muterin uang lah istilahnya itu. Jadi memang dampaknya luar biasa ya. Mungkin harapan saya kepada Dinas Pariwisata juga ikut membantu, artinya satu, wisata Tulungagung potensi, artinya dari mulai Kediri ke utara sampai Sidoarjo, bahkan Bojonegoro, dan kemudian kemarin saya kedatangan tamu dari Pekanbaru. Jadi dari Pekanbaru mereka sengaja ke sini dari Pekanbaru ke Wali Songo sampai Madura, kemudian ke Blitar, kemudian mau mampir ke Gusmi. Awalnya mau ke Pantai Gemah, karena Pantai Gemah tutup, dia akhirnya lari ke Gusmi gitu, ziarah sampai segitunya Pak. Artinya potensi wisata Tulungagung luar biasa. Kemudian teman-teman dari Malang sendiri itu juga sering menanyakan kapan Pantai Gemah buka. Kemudian tapi karena yang jelas yaitu banyak cancel, luar biasa banyak cancel. Ya mungkin Mas Bolong sendiri mengalami lah. Tidak hanya dari Tulungagung kita trip bawa orang Tulungagung keluar, tapi
yang dari orang luar mau ke Tulungagung sendiri saat ini sedang kesulitan karena yaitu mereka punya tamu yang akan ke Tulungagung tapi kondisi Tulungagung sendiri sedang ditutup. Jadi ya harapan kami mungkin dari dari Dinas Pariwisata bisa membantu, bisa ngasih masukan kepada petugas. Mudah-mudahan setelah tanggal 22 ini hilalnya kelihatan gitu. Terus terang 2 bulan mas, 2 bulan ini ya itu tadi jajan ya waduh expired kan gitu. Artinya beberapa resiko yang harus ya ditanggung kami sendiri. Ada beberapa yang ya kan kasihan juga kalau semuanya misalnya orang titip semuanya mereka yang nanggung kan ya kasihan kan. Kita butuhnya itu gitu. Yang jelas dengan wisata buka yaitu tadi UKM saya pastikan jalan. Karena apa? Saya sendiri ngalami hampir setiap minggu, 1 minggu sekali saya order. Ketika wisata jalan 1 minggu sekali loh gitu. Jadi mereka juga berbagi rezeki. Yaitu mudah-mudahan nanti bisa disampaikan Pak setelah tanggal 22 ini mudah-mudahan hilalnya kelihatan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dong. Nampaknya ini perlu tanggapan Pak. Dan ini yang bisa menanggapi Pak Muniri kayaknya. Monggo Pak. Terima kasih untuk yang kesekian kali. Kami ini sebetulnya dengan Mas Gulung biasa kemudian juga sebelum tanggung bareng. Kadang ya ide-idenya ini masuk, kadang ya untuk konyol bareng. Sorry Mas ya. Siap, saya lebih suka. Terima kasih Mas Gulung, itu termasuk masukan bagus karena untuk menerapkan new normal di objek wisata memang kita perlukan adanya pengaturan kunjungan. Di antaranya seperti yang disampaikan Mas Gulung tadi adalah adanya digitalisasi pengunjung. Karena apa? Dari digitalisasi pengunjung itu dapat diketahui padat dan tidaknya suatu objek wisata. Mudah-mudahan dengan masukan Mas Gulung nanti kami sampaikan kepada bidang yang mau bidangi di kami ada yaitu namanya bidang pemasaran pariwisata. Di situ yang menangani masalah digital termasuk di objek pemasaran pariwisata. Termasuk di dalamnya itu ya itu tadi digitalisasi itu termasuk di dalamnya karena apa? Untuk menjual objek wisata yang ada di Tulungagung itu di bidang kami ada bidang pemasaran pariwisata. Sebetulnya tahun kemarin itu juga kita sudah punya namanya aplikasi Tulungagung Tourism. Namun karena mungkin kontrak yang membuat web itu ya itu udah habis, otomatis oleh yang membuat itu kelihatannya kok diputus. Nah kita masih membangun lagi aplikasi objek wisata yang ada di Tulungagung. Seperti yang kemarin itu dilaksanakan, kalau kita melihat itu cukup dalam satu HP, kita mau potensi apa yang kita inginkan tinggal klik saja. Potensi ibaratnya ke Pantai Guma, alurnya jalannya melalui mana, terus narasinya juga ada, jam buka juga ada di situ. Itu tahun kemarin. Mudah-mudahan usulan Mas Gulung nanti bisa kami sampaikan ke bidang pemasaran. Syukur-syukur setiap objek nanti punya sendiri atau digitalisasi itu memang bagusnya itu jadi satu kabupaten, digitalisasi itu jadi dapat dilihat di satu aplikasi. Terus yang kedua untuk masalah Mas ini memang betul